Halo Budiana, hari ini saya akan membacakan rangkuman dari buku Pengantar Ilmu Hukum karangan R. Suroso SH. Bab 1, Pengertian Pengantar Ilmu Hukum. PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang-cabang ilmu hukum. Secara singkat, dapat dikatakan ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan hukum dari segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum adalah sebuah pengertian, ilmu kaidah, dan ilmu kenyataan. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum adalah sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum positif, dogmatik hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi, SH, PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang hukum. PIH diajarkan pula pada fakultas lain di luar hukum. Bab 2, Sejarah Singkat Pengantar Ilmu Hukum. PIH berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang dipakai pada tahun 1920 saat dimasukkan ke Undang-Undang Perguruan Tinggi di Belanda. Dan istilah PIH digunakan pertama kali di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada 3 Maret tahun 1946. Bab 3, Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum. Yang pertama, memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian penting hukum. Yang ketiga, menjadi dasar dalam semua rangka ilmu hukum. Bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum termaksud ke dalam ilmu sosial, jadi kedudukannya sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Pengantar ilmu hukum ialah salah satu bagian dari disiplin ilmu bersamaan dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. PIH adalah sarana pengenalan hukum secara keseluruhan. PIH mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal, menggabungkan pengetahuan yang ringkas. PIH mengajarkan ilmu hukum secara global, jadi terlihat kurang menarik. Maka dari itu, dosen PIH memerlukan persyaratan khusus. Bab 6, persyaratan sebagai dosen PIH. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH, syaratnya adalah harus menguasai bahan-bahan secara keseluruhan maupun pendukung lainnya, memenuhi syarat pedagogis, dapat menarik semangat mahasiswa, berani mempopulerasikan kuliahnya, dan dapat memberi petunjuk pada mahasiswa agar bisa belajar dengan caranya sendiri. Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Mata pelajaran yang menjadi penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempelajari hukum dan memiliki ruang lingkup yang luas. Memberi dasar pengenalan mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Memiliki gambaran dasar yang memberikan pandangan umum tentang hukum, jadi tanpa penguasaan PIH, orang akan kesusahan memahami hukum. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh PIH. Materi yang dibahas oleh PIH ada 3, yaitu hukum sebagai objek ilmu hukum, sebagai norma hukum, sebagai ilmu pengetahuan, dan ilmu kenyataan. Bab 9, pengertian tentang hukum. Dari segi etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab al-qas, artinya pertalian erat yang dapat melakukan paksaan. Raj berasal dari bahasa Latin rectum, artinya bimbingan, tuntutan, atau pemerintahan. Dari sana timbul istilah Gerechtigkeit atau bahasa Belanda, atau Gerechtigkeit bahasa Jerman, yang memiliki arti keadilan. Hukum mempunyai 2 unsur penting, yaitu kewibawaan dan keadilan. Ius atau bahasa Latin berarti hukum.
Ius berkaitan erat dengan iustitia atau keadilan. Iustrilia adalah nama dewi yang pada zaman Yunani disebut Dewi Keadilan. Dikembangkan sebagai seorang wanita dengan mata tertutup, tangan kiri memegang neraca dan kanan memegang pedang. Mata tertutup menggambarkan sifat hukum yang tidak pandang bulu. Neraca melambangkan keadilan dan pedang berarti mengejar sebuah keadilan, mengejar kejahatan. Hal ini mengandung makna bahwa hukum memiliki 3 unsur yaitu wibawa, keadilan, dan kedamaian. Lex atau bahasa Latin mengandung makna bahwa hukum berkaitan erat dengan perintah dan wibawa. Hukum mengandung beberapa unsur, yaitu peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, bertujuan mengatur tata tertib masyarakat, bersifat memaksa untuk ditaati dengan ciri memerintah atau melarang. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Appledorn pernah menulis, "Recht is over the geheld world over all, wherein semen living." Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana, asal kehidupan masyarakat manusia. Anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno, dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum, tidak dapat dibenarkan. Anggapan kuno mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, makhluk sosial atau bermasyarakat. Oleh karenanya, tiap anggota masyarakat mampu menghubungkan antara satu dengan yang lain. Tiap hubungan tentu menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu, masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang yang saling berhadapan atau berlawanan. Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Fungsi hukum dapat terdiri dari, yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, ketiga, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan yang terakhir sebagai fungsi kritis. Bab 12. Tujuan hukum. Dalam buku Aristoteles yang berjudul Retorika, mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles atau filsuf Yunani yang termasyhur dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam 2 macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributiva. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan yang kedua adalah keadilan kumulatif atau justitia kumulativa. Keadilan kumulatif atau justitia kumulativa ialah suatu keadilan yang terima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Bab 13. Hukum ditaati orang. Menurut Utrecht atau pengantar dalam hukum Indonesia halaman 42, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut, karena ia harus menerima supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional. Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum, agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada peraturan hukum. Karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum. Karena adanya paksaan sanksi atau sosial,
Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar suatu kaidah sosial atau hukum. Bab 14, Kodifikasi dan Perkembangan Hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu Reinheit atau kesatuan hukum dan suatu Rechtszekerheit atau kepastian hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang nasional. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta tidak mempunyai kekurangan-kekurangan. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Bab 15, Aliran-aliran atau praktik hukum. Di dalam praktik 3 aliran hukum yaitu ada aliran legalisme. Setelah adanya kodifikasi di negara Prancis yang menganggap bahwa kode sivil Prancis sudah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum, maka timbullah aliran legalisme atau wet-leg positivisme. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua ada aliran Freirechtler. Aliran ini merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Bab 16, Terbentuknya hukum. Terbentuknya hukum itu dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapatkan sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang telah ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun, hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumiputra. Bab 17, Penafsiran hukum. Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki, serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan penafsiran peraturan perundang-undangan pertama-tama, itu selalu dilakukan penafsiran gramatikal, karena pada hakikatnya untuk memahami teks peraturan perundang-undangan harus dimengerti lebih dahulu arti kata-katanya. Bab 18, Pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuat undang-undang mempunyai 2 aspek, yaitu yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Pengisian ruang kosong dalam undang-undang oleh hakim baru dapat diterima dalam bagian kedua abad ke-19. Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut, sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Lalu ada penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum.
Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Sifat daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan, maka akan timbul ketegangan. Contoh, penghalusan hukum misalnya perbuatan pelanggaran hukum pasal 1365 Perdata. Isi daripada pasal 1365 adalah pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian. Lalu ada argumentum e contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran e contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya, berlawanan pengertian antara sosial yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu asal dalam undang-undang. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum, sehingga tidak menimbulkan keraguan. Perbedaan penggunaan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum e contrario ialah: yang pertama, menggunakan undang-undang secara analogi dan berdasarkan argumentum e contrario memperoleh hasil negatif. Kedua, menggunakan undang-undang secara analogi adalah memperluas berlakunya ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, sedangkan secara e contrario mempersempit. Bab 19. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum. Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum, sehingga dasar putusan-putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku, dan lain sebagainya. Mengenai macam-macam sumber hukum menyebutkan yang pertama ada Algra dan Van der Apeldoorn. Van der Apeldoorn membedakan 4 macam sumber hukum. Yang pertama ada sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi historis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti sosiologis, merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Yang ketiga ada sumber hukum dalam arti filosofis, sumber kekuatan mengikat dari hukum. Kekuatan mengikat dari kaidah hukum bukan semata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan. Yang keempat ada sumber hukum dalam arti formil. Yang dimaksudkan ialah sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Agar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Lalu ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Oleh karenanya, belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Yang pertama ada pasal 15 AB, kedua pasal 1339 KUH, pasal 1347 KUH, pasal 1346 KUH, pasal 1571 KUH, pasal 22 AB. Lalu ada traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Di dalam perjanjian antar negara, didapat berbagai macam dan banyak istilah. Perjanjian-perjanjian tersebut pada dasarnya dibagi dalam perjanjian internasional yang penting. Macam-macam traktat itu ada traktat bilateral, traktat multilateral, dan traktat kolektif. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum.
Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut. Sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian, hukum kebiasaan, dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Dari berbagai segi, Kansel 1982-75 menyebutkan adanya bedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana sebagai berikut. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara-cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Kedua, hukum acara pidana mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka keadilan pidana oleh hakim pidana. Dari segi pelaksanaan atau pengambilan inisiatif, pada acara perdata, inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan. Pada acara pidana, inisiatifnya itu datang dari penuntut umum atau jaksa. Bab 21, Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial. Kaidah sosial mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam, yang secara berurutan adalah kaidah susila dan kaidah kesopanan. Kaidah susila kaidah yang paling tua dan paling asli. Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri, karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat. Tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Contoh-contoh norma susila: jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormatilah sesamamu, jangan berzina. Kaidah kesopanan. Ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat, norma kesopanan pada dasarnya kepantasan, kebiasaan, kepatutan. Contoh-contoh kaidah kesopanan: orang muda wajib menghormati yang lebih tua, mengenakan pakaian yang pantas bila menghadiri pesta, jangan meludah di hadapan orang lain. Lalu ada persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, yang pertama, memandang manusia sebagai makhluk sosial. Sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom atau dikehendaki masyarakat, sama memiliki wilayah berlakunya. Bab 22, Subjek hukum. Subjek hukum ialah suatu hal yang menurut hukum berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, berwenang menjadi pendukung hak dan mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah manusia. Terdapat dua pengertian manusia, yaitu naturject person atau manusia pribadi dan reg person atau badan hukum, yang memiliki dua sifat, yaitu kepentingan umum dan kepentingan individual. Bab 23, Objek hukum. Objek hukum adalah benda atau zat. Ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang benda seperti buku 2 KUH Perdata. Benda atau zat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bertubuh dan tak bertubuh. Benda bertubuh dibagi menjadi dua, yaitu bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua, bisa habis, seperti contohnya beras dan minyak, dan tidak bisa habis, seperti contohnya mobil dan perhiasan. Benda tak berubah yaitu benda yang hanya bisa dirasakan, seperti contohnya merek, perusahaan, paten, dan hak cipta. Manusia sebagai objek hukum ada tiga bagian dan pandangan, yaitu zaman perbudakan atau dahulu kebanyakan mendapat hukum cambuk. Pandangan hukum modern atau manusia harus diperlakukan layaknya manusia, bukan objek hukum. Dan menurut pandangan agama, manusia adalah makhluk sempurna dan lebih tinggi dari makhluk lain. Jadi tidak boleh diberlakukan menjadi objek hukum. Bab 24, Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus, peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Bab 25, Hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum.
Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu Beaufort date atau kewenangan yang disebut dengan hak, dan pledge atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Bab 26, hak. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat dengan yang satu, menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Seperti tersebut dalam bab hubungan hukum, kekuasaan dan kewenangan, inilah yang disebut dengan hak. Dalam pasal 570 KUH, Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Bab 27, perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum atau manusia atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Bab 28, masyarakat hukum. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Bab 29, antropologi hukum. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses pengembangan dan pembangunan. Seperti diketahui bahwa antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ia mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya. Bab 30, sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum diantaranya mempelajari pengorganisasian sosiologi dari hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Bab 31, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia atau human behavior. Maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku hukum. Bab 32, sejarah hukum. Pada usia zaman ini semakin maju, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya. Sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah, maka studi mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang mempelajari pengetahuan mengenai suatu sistem atau lembaga atau pengaturan hukum tertentu yang menjadi lebih dalam dan diperkaya. Bab 33, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada abad ke-20. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu mode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan mode membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum, seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri, yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya hukum Anglo-Saxon dengan berbeda hukum kontinental, berbeda pula dengan hukum-hukum negara.
negara sosialis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Terima kasih.